Besok kamu ada tes psikologi atau tes psikotes, terus kamu bingung harus ngapain? Sini aku kasih tau tipsnya biar kamu lolos tes psikologi. Pertama, jaga kondisi badan biar tetap fit, istirahat yang cukup, jangan begadang. Yang kedua, kamu sarapan dulu sebelum berangkat. Pastikan perut kamu dalam keadaan aman, tidak kelaparan saat mengerjakan tes, jadi kamu bisa tetap fokus. Yang ketiga, perhatikan petunjuk pengerjaan soal supaya kamu tidak keliru dalam mengerjakan psikotes. Dan yang keempat, usahakan kamu dalam keadaan nyaman, tenang, sehingga kamu tetap berkonsentrasi penuh dalam mengerjakan psikotes. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa supaya kita diberikan kelancaran dalam mengerjakan psikotes. Nah, itu dia tips buat kamu yang mau mengikuti tes psikologi. Selanjutnya, aku mau share juga nih mitos-mitos mengenai tes psikologi. Simak yuk! Yang pertama, banyak yang beranggapan bahwa kalau kita gagal tes psikologi itu berarti kita tidak cerdas dan tidak memiliki kepribadian yang baik. Nah, itu salah banget. Karena kenapa? Bisa jadi ketika kita mengikuti tes psikologi di suatu perusahaan tersebut memiliki kriteria tertentu dan kita tidak memiliki kriteria itu. Contohnya, perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bertahan di dalam tekanan kerja yang tinggi, sementara kamu tidak ada di kriteria itu. Makanya kamu tidak lolos. Dan itu bukan berarti kita tidak cerdas dan tidak memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, tes psikologi dapat dipelajari. Ada banyak jenis tes psikologi yang diujikan kepada kandidatnya, mulai dari tes kemampuan kognitif, tes kemampuan kerja, tes kepribadian. Nah, saking banyaknya orang beranggapan bahwa tes psikologi ini dapat dipelajari, terlebih tes kognitif yang ada menguji tentang numeriknya. Tapi sayangnya, itu tidak harus dipelajari. Contohnya, misalnya tes kepribadian, kamu tidak perlu mempersiapkan diri kamu untuk melakukan tes ini. Kamu tidak perlu menghafal atau meragukan ini benar atau salah. Cukup kamu menjawab pernyataan itu, apakah itu sesuai dengan diri kamu. Simple kan? Mitos selanjutnya adalah tes kepribadian sama dengan zodiak atau astrologi. Padahal itu mitos banget. Karena kenapa? Zodiak atau astrologi tidak berdasarkan sains. Sementara tes kepribadian berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah diujikan. Dan belakangan ini marak banget tes psikologi mengenai kepribadian yang bisa diakses secara gratis dan online. Itu sangat bahaya karena kenapa? Kita bisa men-self-diagnosis atau mendiagnosa diri sendiri terhadap kesehatan mental kita. Dan itu akan berdampak buruk, tambah buruk mental kita. Karena kenapa? Kita akan mendiagnosa diri sendiri. Sementara kita akan makin panik dengan diagnosa kita, kemudian stigma kita akan meningkat mengenai kepribadian kita. Dan yang tiga, malah mental kita yang seharusnya bisa terobati itu malah terabaikan. Nah, itu bahayanya. Jadi, kalau kamu pengen tes kepribadian, langsung ke psikolognya. Biar kamu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan memang jika ada kesehatan mental yang harus diperbaiki, bisa dibenarkan. Dan yang terakhir yang mau aku bahas adalah kepribadian merupakan bawaan dan bersifat tetap. Itu mitos ya. Karena kenapa? Kepribadian itu memang dipengaruhi oleh genetik, tapi kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Makanya kamu jangan heran ketika kamu melakukan tes kepribadian dengan kurun waktu yang cukup lama, hasilnya pasti akan berbeda. Karena kenapa? Kepribadian juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Oke? Demikian tips dan mitos-mitos tentang psikologi dari aku. Semoga bisa menambah insight kamu tentang dunia psikologi. Dadah!